semuanya, perkenalkan nama saya Abelita Landemi Timbuleng dari kelas 2C Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 23012-098. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran sudut horizontal dengan menggunakan teodolit dengan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran sudut dengan cara reiterasi. Cara reiterasi adalah pengukuran sudut tunggal dengan cara pengulangan dengan penambahan sudut-sudut tertentu pada skala pembacaan horizontal. Dan kita masuk pada langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapkan peralatan, pastikan teodolit dalam kondisi baik dan kalibrasi yang tepat. Pasang teodolit pada tripod dengan stabil dan pastikan posisi tetap horizontal. Kedua, tentukan titik pengukuran, identifikasi titik awal atau titik asal, dan titik-titik lainnya yang akan diukur sudutnya. Pastikan titik-titik tersebut terlihat dengan jelas dari posisi teodolit. Yang ketiga, nolkan teodolit, lakukan penyetelan nol pada teodolit untuk memastikan bahwa pembacaan awal sudut horizontal dimulai dari 0 derajat. Yang keempat, pengukuran awal, arahkan teleskop teodolit ke titik asal dan baca sudut horizontalnya, lalu dicatat hasilnya. Yang kelima, pindahkan teodolit ke titik lain yang ingin diukur sudutnya. Pastikan teodolit tetap dalam posisi yang stabil dan horizontal. Yang keenam, lakukan pengukuran ulang, arahkan teleskop teodolit ke titik asal kembali dan baca sudut horizontalnya, lalu dicatat hasilnya. Yang ketujuh, hitung perbedaan antara dua pembacaan sudut horizontal. Ini adalah nilai yang akan digunakan untuk koreksi. Dan yang kedelapan, lakukan reiterasi jika diperlukan. Ulangi proses ini beberapa kali untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Setiap kali, hitung perbedaan antara pembacaan sudut horizontal dan gunakan untuk koreksi. Yang kesembilan, hitung nilai akhir untuk mendapatkan nilai sudut horizontal yang akurat. Tambahkan atau kurangkan koreksi dari pembacaan sudut horizontal terakhir tergantung pada arah pergerakan. Yang kesepuluh, catat hasil atau nilai sudut horizontal akhir untuk setiap titik yang diukur. Dengan menggunakan metode reiterasi ini, kita dapat meningkatkan akurasi pengukuran sudut horizontal dengan mengurangi kesalahan sistematis dan mengompensasi perubahan kecil dalam kondisi lingkungan. Prosedur ini memerlukan kesabaran dan ketelitian, tetapi dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Yang kedua, pengukuran sudut repetisi. Sudut pengukuran repetisi adalah merupakan pengukuran sudut tunggal yang dilakukan berulang kali dengan mengklik bacaan skala tertentu ke arah yang pertama. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan peralatan, pastikan teodolit dalam kondisi baik dan kalibrasinya yang tepat. Pastikan teodolit pada tripod dengan stabil dan pastikan posisinya tepat horizontal. Yang kedua, tentukan titik pengukuran, identifikasi titik awal atau titik asal, dan titik-titik lainnya yang akan diukur sudutnya. Pastikan titik-titik tersebut terlihat dengan jelas dari posisi teodolit. Nolkan teodolit, lakukan penyetelan nol pada teodolit untuk memastikan bahwa pembacaan awal sudut horizontal dimulai dari 0 derajat. Yang keempat, arahkan teodolit ke titik asal dan baca sudut horizontalnya, dan catat hasilnya. Yang kelima, repetisi pertama. Arahkan kembali teodolit ke titik asal dan baca kembali sudut horizontalnya dan catat hasilnya. Yang kelima, repetisi berikutnya. Ulangi proses ini beberapa kali untuk mendapatkan beberapa bacaan repetisi biasanya. Semakin banyak repetisi yang dilakukan, semakin akurat hasilnya. Yang ketujuh, hitung nilai rata-rata dari semua bacaan repetisi yang telah kita catat ini akan menjadi nilai sudut horizontal yang akurat. Dan yang kedelapan, catat nilai sudut horizontal rata-rata untuk titik yang diukur. Metode repetisi
memungkinkan untuk mengurangi kesalahan acak dalam pengukuran sudut horizontal dengan mengambil beberapa bacaan dan menghitung nilai rata-ratanya. Dengan melakukan repetisi yang cukup, kita dapat memperoleh hasil yang sangat akurat. Pengukuran metode arah. Metode arah adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk menentukan arah atau sudut horizontal terhadap suatu titik referensi, seperti arah utara atau titik-titik lain yang telah ditetapkan. Metode ini sering digunakan dalam survei dan pemetaan untuk menentukan orientasi relatif suatu objek atau titik terhadap titik referensi yang telah diketahui. Dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan alat. Pastikan teodolit terpasang dengan stabil di tempat yang datar dan kokoh. Pastikan pula terpasang tripodnya dengan baik dan kencang. Yang ketiga, levelkan teodolit menggunakan bacaan level gelembung udara baik pada vertikal maupun horizontal. Pastikan alat dalam posisi yang benar-benar horizontal dan vertikal. Dan yang ketiga, atur sudut horizontal pada 0 derajat. Ini biasanya dilakukan dengan mengarahkan tepat ke arah utara menggunakan kompas yang terpasang pada teodolit. Yang keempat, tentukan arah yang akan diukur. Arah biasanya diukur dengan mengarahkan teodolit pada objek tertentu yang menjadi referensi seperti monumen, tiang, atau benda lainnya. Yang kelima, atur bidang bawah teodolit sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Yang keenam, baca sudut horizontal pada skala teodolit saat bidang bawah telah sesuai dengan arah yang diinginkan. Pastikan bacaan dilakukan dengan akurat. Yang ketujuh, catat hasil pengukuran sudut horizontal tersebut. Setelah semua pengukuran selesai, analisis data untuk mendapatkan nilai yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ke-8, untuk memastikan keakuratan pengukuran, langkah-langkah di atas bisa diulang beberapa kali, terutama jika hasil pengukuran awal memiliki perbedaan yang signifikan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian terhadap hasil pengukuran dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti refleksi cahaya atau pengaruh alam seperti angin. Dan itulah penjelasan saya. Terima kasih.